kita meremake salah satu lagu legend. Tadadang. Diralat sama dia. Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Masih bareng gue, Eno Dimejo. Kita bakalan mengupas perjalanan musik dari bintang tamu kita. Setiap weekendnya kita menghadirkan beragam karya yang baik yang emerging, yang sedang bertumbuh maupun yang emang udah keren dari dulu. Dan untuk episode kali ini kita sudah kehadiran Govinda. Hai. Halo. Thank you so much. Rame ya. Udah mampir ke sini. Kita yang terima kasih sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi lah ya. Iya. Ke Jadi Soundcore Podcast. Soundcore. Jadi kita bakal ngobrolin mengenai karya terbaru kalian tentu saja. Ya. Album Studio Session di London itu. Ya. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol mengenai hal itu, kita flashback dulu ke belakang, ya kan? Perjalanan musik kalian, bagaimana trik kalian pada saat itu menembus industri lewat moniker Dominonya. Itu Bang Ade mungkin bisa dielaborate tuh. Perjalanan lu dulu jaga studio katanya kan? Operator, gue menjeje kan? Oh iya ya? di HB. HB. HB Studio. HB Studio. From HB to AB Road. Itu manifesting tuh. Iya, benar. Latihannya di AB Gandaria. Persiapannya di AB juga. Electric Barbarella, AB juga. Oh iya lagi, semuanya berkesinambungan tuh ya. Tapi Bang Ade, itu perjalanan awal-awal ya, merintis karir gitu dengan Dominonya gitu. Itu dulu pasti struggling banget lah. Paul. Makanya bisa kali diceritain gitu, biar menjadi inspirasi buat pekarya-pekarya baru gitu. Iya, jadi awalnya sebenarnya aku sama JJ udah satu band dulu di Olive. Dulu Dream Band, nggak pernah tahu kan. Nah, setelah itu bandnya bubar di tengah jalan. Tapi kita aja udah keburu kecemplung dikit di industri kali ya bahasanya. Karena habis itu kita udah desain Aquarius tuh waktu itu untuk album. Tapi ya bandnya ada problem yang sangat tidak bisa ada. Vokalisnya hamil terus. Itu udah disebutkan sama dia kan. Parah. Nah, akhirnya keluar malah aku sama JJ. Oke. Habis itu kita tinggal di sebuah studio tempat si Olive itu rekaman. Ya, pokoknya produsernya Mas Hari Budiman baik sekali lah, dia memberi tempat buat kita. Udah lu di sini aja, tetap di Jakarta. Ya entah ngisi gitar, entah ngoperate, macam-macam sih. Session player ya. Biar nggak bayar kos sih bahasanya. Jadi kita tinggal di studio, tidurnya di studio, satu sofa berdua sama JJ. Jadi kalau banyak cerita band memulai dari nol nih, kalian salah satunya ya. Tidur harus nunggu shift kelar Selesai aja. dulu. Karena kalau kelar kan studio dipakai. Iya. Jadi kalau itu ada studio dipakai, wah parah sih. Apalagi kalau sampai shift 3 sih gila sih. Tersiksa ya, nggak bisa tidur soalnya. Itu sih ya cerita awalnya. Sampai pada akhirnya Ya abis itu Berdua doang kita ya. iya berdua doang. Belum ada personelnya tuh Domino. Akhirnya kita nyari basis, ketemu Lucky lah. Iya. Basisnya bekas band gue juga dulu. Bikin demonya sebenarnya berdua. Jadi udah full jadi demo tuh berdua, duo, tapi kan nggak ada yang bisa nyanyi nih. Jadi ya suaranya caur-caur tapi ada materinya. Ya baru habis itu kita cari personil. Sebenarnya terbentuknya Domino tuh begitu. oh gitu ya. Terakhir di Ivan Iya. dapat vokalis. Ya jadi terus kemudian merintis tuh dengan Ya Domino baru di Java Musik Indo. dan sukses menuai lampu sorot lah ya kan. Siapa yang pantas? Iya kan. Tapi lagi peak nih. Ya. Lagi bagus gitu. Tiba-tiba sempat menghilang dan muncul kembali dengan nama Govinda. Iya. Itu mungkin cerita tentang itu udah banyak yang tahu lah ya. Iya. Tapi kenapa Govinda nama yang diambil? Apakah dari dewa, Ivan Di- coba Ivan. Sanskrit atau gimana tuh? Nah jadi Domino ini ternyata ketika kita muter di Indonesia ini banyak yang memaknainya sebagai perjudian, Oke. hal-hal yang sebenarnya Negatif hal-hal yang negatif lah gitu. Nah jadi akhirnya kita setelah selesai dengan Java Musik Indo 1 tahun 1 album, kita memutuskan untuk kerjasama dengan label lain. Nah di saat proses mau kerjasama itu juga kita sepakat untuk merubah nama kita dari Domino menjadi Govinda. Kenapa dipilihnya nama Govinda? Sebenarnya dari masing-masing kita berempat
sudah menyiapkan. proses elektoralnya gitu kayak JJ ngasih nama Iya, Pak. Iya gitu. Itu biasanya seru tuh kayak Iya, gitu tuh. jadi akhirnya terpilihlah yang dari JJ dengan nama Govinda karena namanya bagus gitu ya, punya arti yang bagus, diambil dari bahasa Hindi yang punya makna dewa pembawa keberuntungan. Jadi bener ya, keberkahan. dewa ya. Karena banyak juga yang mengira itu singkatan atau apa kan. Jadi emang ngambil dari nama dewa, dari Tapi basicnya sih gue ngambil dari judul lagu itu. Judul lagunya Kula Shaker. oh iya lagi Govinda Jaya Jaya itu ya. Anak lama emang JJ. Terus kemudian sampai nih belasan tahun bersama ya kan. Ya, Kalian tuh sempat ada pergantian personil gak sih? nggak ada. 2014 keluar satu. Keluar, kalau ganti sih nggak pernah. Oh iya. Tapi Cuma ya keluar aja ya. Tapi ya alhamdulillah perkawanannya berjalan baik. Itu Bukan nggak ada masalah. karena kenapa nggak ada problem sebenarnya. Iya, iya. Cuman fokus di engineer si Ijal. Oke. Kadang-kadang juga beberapa kali dia masih ngengineerin kita. Iya. Jadi ya. Manggung di mana gitu. Iya. Di Bali tuh. Jadi kita sebenarnya nggak nganggapnya keluar itu kenapa sih, emang dia jiwanya di situ. Iya. Kita dikasih porsi yang emang dia happy-nya di situ. Iya, lah, betul gitu sekali. kan. Dilepas dengan baik gitu kan. Iya. Kayak Sakti keluar dari Silon Seven kan bukan Iya, karena apa-apa betul, kan gitu. Iya. Terus kemudian belasan tahun nih bareng, pasti ada dinamikanya lah ya. Pasti. Lu satu sama lain ada yang pernah sampai gontok-gontokan gitu gak sih? Gak sih, gak pernah yang Nggak yang parah banget sih, nggak ada. Cuman itu udah lewat kali udah masanya lewat. ya. Tadi awal-awal itu masa-masa adaptasi lah ya. Mencari bentuk ya. Debat gitu sih pasti Pastilah ada. Yang proses kreatif itu kan agak-agak ini ya, idealis seseorang kan tuh kadang nggak bisa diganggu tuh. Tapi kayak semakin kesini ya karena itu udah makin kenal, makin tua. Makin Itu udah dewasa. lebih santai juga sih sebenarnya. Kayak proses pendewasaan tuh Iya, ada iya, urusannya sama usia juga ya. Pasti. Jadi nggak yang terlalu Ngotot heboh, gitu, heboh ngotot. debatnya gitu. Iya, maksudnya belasan tahun bareng terus kayak sorot lampu ketenaran juga itu kan godaan Iya ya. ya pasti. Ya kan. Terus satu mencoba untuk nasihatin tapi yang satu Iya, itu nggak terjadi tuh di kalian tuh ya. Nggak sampai yang parah banget gitu. Dosisnya itu masih dalam Iya, iya, taraf aman lah. Nggak ada yang overdosis gitu. Iya. Kalau mungkin kalian punya gitu tips dan trik untuk emang gimana caranya solid bertahun-tahun gitu. Apa kira-kira? Kalau dari Bang JJ? Ini lebih ke memahami karakter masing-masing aja sih. Jadi emang dia karakter begitu ya udah kita harus terima gitu. Berdamai ya. Terlebih JJ, nggak peduli. Lu Lebih gua lebih cuek sih terserah lu. Kalau gua Asal orang tidak di bandnya mengganggu lebih cuek. tempo ya. Iya, betul. Kalau tempo bandnya lagi gimana terus tiba-tiba ganggu agak gengges juga tuh. Kalau Bang Ade? Ya kurang lebih hampir kayak Jajit, cuman mungkin lebih ke maklum ya. Itu harus itu harus Siapa yang harus dimaklumi? ya semua lah ya. Pokoknya itu karena maklum itu nggak gampang ya. Itu Karena katanya bahkan pucuk di cinta tuh. di Islam pun itu tertinggi kan. Pucuk cinta tertinggi adalah mengerti. Iya, tapi maklum itu sebenarnya ngertiin orang kan sebenarnya. Jadi ya itunya aja yang lebih dikembangkan. Iya. Itu sih. Diolah. Iya. Kalau lo Pan? Ada dua sebenarnya menurut gua untuk bertahan gitu ya. Apapun bentuk kebersamaannya, bisa di Govinda, bisa di tim Soundcore Podcast ini, ada dua kuncinya. Komunikasi sama komitmen. Itu aja. Komunikasinya bagus, maka dia akan nyaman berjalannya. Yang membuat kita tetap jalan bersama adalah komitmen. Nah, jadi itu yang paling penting. Komunikasinya dijaga, komitmennya dijaga. Visi bareng-bareng lah ya. Ya. Nah, yang ketiganya adalah mimpinya. Iya. Mimpinya harus Harus ada juga ya. harus ada Kalau nggak ada mimpi. mimpi ya. ya merasa puas aja udah, oh cukup Goalsnya kita nggak ada ya. ngebandnya hari ini cukup. Nah, kalau nggak ada mimpi dia kan nggak akan bergairah ya, nggak akan bergairah untuk mewujudkan mimpi itu. Ya, semoga menjadi inspirasi juga Amin. buat teman-teman Amin, pendatang amin, baru amin. yang mungkin lagi merintis karirnya kan. Dan kita masih akan ngobrol terus bareng Govinda untuk membahas mengenai karya-karya yang keren-keren itu. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers, yang barusan adalah video klip Hal Hebat, sebuah single fenomenal dari Govinda. Alhamdulillah. Gimana reaksi lo kalau saat gue bilang itu lagu fenomenal? Bener dong? Iya, kan? alhamdulillah banget. Dan itu direkam untuk pertama kalinya. Kalian
menyambangi studio Iya, Abbey iya. Road. legendaris lah ya. Iya, iya. Ya kan di Abbey Road. Itu studio berapa, Mas? 3 itu. Studio 3. Dan kalau hal hebat multi track ya rekamannya. Oke. Ya kayak kita di Pada Indonesia, umumnya lah pada ya, umumnya. rekaman pada Cuman umumnya. memang itu pertama ke Abbey Road dan ya excitednya sih luar biasa sih saat itu. Nangis ya. Iya itu gila sih itu. Enggak, pertanyaan mendasarnya itu kan mahal sekali. Iya, iya, Itu iya. gimana tuh? Maksudnya kan pasti untuk berkarya sih berkarya Iya, iya. lah ya. Tapi kan tentu saja pasti ada hitung-hitungan bisnis segala macem kan. Sampai pada akhirnya ayo deh gas yuk Iya. gitu. Apakah itu emang apa ya mengisi apa ya, bukan idealis ya, idealisme kalian? Gue Iya harus ke sana. Iya sih. Atau emang udah ada hitung-hitungan bisnisnya? Ya awalnya dari Mimpi dulu. dari mimpi dulu. Dari mimpi dulu. Dari mimpi, dari idealis. Bingung juga awalnya. Mau apa yang awalnya tuh mau dari mana tuh sebenarnya bingung awalnya. Lucu sih kita lagi ngobrol ya sore-sore ya waktu itu sama Pak Will waktu itu. Terus lu orang nih 2 tahun udah nggak rilis nih. Lu kapan lagi mau rekaman, dia bilang gitu. Terus ngobrol akhirnya tercetuslah di obrolan sore itu kita mau rekaman di Abbey Road. Terus Pak Will tuh menanggapinya 2 sisi ya. Dia happy karena punya mimpi yang baru, di satu sisi dia juga harus realistis sebagai label. Pasti label itu kan punya platform budgeting ya, untuk setiap talentnya. Ada Dan akhirnya batasan atas, batasan bawah ya. Dan akhirnya kita benar-benar bekerja dalam arti sebenarnya bekerja untuk mewujudkan mimpi ini bisa terrealisasi. Kita akhirnya kerjasama sama beberapa brand waktu itu, dan alhamdulillah brand ini berkenan untuk support project hal hebat waktu itu ya. Iya. Jadi memang dimungkinkan sebetulnya ya, setiap mimpi itu sebesar apapun itu Ya yang penting yakin sangat sama dimungkinkan untuk terrealisasi itu ya. ya, yang penting yakin sama mau dijalanin apa enggak. Iya. Dan di sana juga kan berkolaborasi juga kan saat penggarapan hal hebat itu. Kalau hal hebat enggak? Sound engineer. Oh iya, itunya pasti. Itu kan nama-nama yang Iya. tanda petik berpengaruh juga di Iya, industri iya, karena pernah ngerjain Iya, iya. rilisan-rilisan Betul band-band sekali. keren juga kan. Tepat. Itu gimana tuh ceritanya bisa memutuskan Iya. gue mau sama Anu nih, gue sama si dia nih gitu. Enggak sih kalau pokoknya kan Abbey Road tuh kayak kita mau makan di restoran, menunya apa gitu. Jadi dia ada list sound engineer. Oh gitu. Harganya segini, dia ngerjain ini aja. Itu ya udah jelas banget sih di Abbey Road tuh. Jadi waktu itu ya kita lihat mungkin yang paling nyerempet dengan Govinda ya si Chris Bolster. Oke. Selain yang paling mahal juga. Harusnya paling mahal tuh udah paling bagus dulu kan. Secara logikanya. Tapi emang dia pernah ngerjain Placebo, Coldplay juga, dia engineer rekamannya Coldplay Iya kan. kan. Terus apa ya? Banyak Paul McCartney juga. Ya dari situ kita akhirnya mikir kayaknya ini cocok deh. Makanya kebawa ke album Govinda tuh sama dia lagi karena ya alhamdulillah hasilnya hal hebat kan ya, Iya, racikan dia luar Dia biasa. ngeliat juga ya hasil di Indonesia gimana. Iya, pasti, streamnya, jumlah pasti. streamnya segala Nah. macam kan. Tapi Gitu. untuk proses produksinya sendiri itu makan waktu berapa lama tuh untuk dari awal tracking drum kan biasanya. Itu sehari. 1 hari karena dia cuman 10 jam. Oh berarti shift. satu shift. satu shift. Hal hebat itu satu shift. Iya. Jadi one take oke terus tuh. Enggak juga. Harus karena mahal ya. Iya. Tetap aja yang ngulang-ulang Yang aja paling ya. lama tuh JJ tuh. Karena setting Prepare drum tuh paling lama ya, nyari setting soundnya. drumnya. Oh jadi dari awal masuk bawa Belum alat setting itu udah dihitung tuh. Udah. Ya sama lah kayak di Jakarta juga. Terus Abbey Road tuh konsepnya gimana tuh? Kalau tinggal satu lagu lampunya dimatiin. Itu kalau latihan. Enggak ya, enggak gitu ya. Enggak. Ada time code. Operatornya masuk gitu. Ya kan biasanya Satu gitu. ya. Satu Biasanya ya. gitu Kalau kan. lagunya kalau disambung biar nyambung. band. Iya. Apalagi Mas ada yang menarik saat penggarapan Ya hal pokoknya yang hebat? menarik ya itu pastinya kita kerja sama orang luar. Ya kita jadi tahu ya kayak JJ ngeset drum itu gue juga udah bingung sih apa sih yang mau diset lagi tapi ternyata dia Etos kerja lah ya. iya dia bener-bener detail sekali sampai dia bawa kaos udah jadi nih terus tiba-tiba gunting kaos aja ya di demper lagi. Oh, wow. Itu sih ini diapain sih kita selalu gitu tuh detail itu ya? dan ya dia bilang ini gue belum dapet nih soundnya gitu JJ udah take kita udah bungkus dia sih belum bungkus serius. Iya. Dan tapi ya ternyata hasilnya bagus banget. Karena emang ya etos kerjanya mungkin beda Iya, ya. luar biasa. Mic-nya juga mungkin udah terlatih yang sedemikian. Kalau didengerin hal hebat tuh mixingan itu menurutku lebar sekali kan. Dan apa ya
enak gitu tuh, kayak soft. Iya. Gitu iya, sih. iya. Dan pada akhirnya kerja keras kalian juga terbayar ya. Saat Amin, dirilis menuai cukup bagus lah. Iya. Ya kan, jumlah stream kepotong. oke. Tapi sebenarnya ada cerita Covid. menarik tuh, Iya. ada cerita menarik. Itu tapi bakalan kita ceritain di next setelah segmen. ini. Siap. Masih tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers yang barusan adalah video klip dari single teranyar Govinda, judulnya Episode Bahagia. Single ini yang bakalan membuka rangkaian album isi 12 track yang direkam secara live di London, di Abbey Road, Studio 2 katanya. Kita bakal bahas itu, tapi tadi ada cerita yang kepotong tuh kan, mengenai hal hebat, serunya. Hal hebat ini menurut kita usaha kita paling besar ya, paling tinggi lah pencapaian kita. Nah akhirnya alhamdulillah di 2020 itu kita merilis Hal Hebat. Kita ingat banget waktu itu kita lagi promo radio di Bandung. Pak Wil telepon kita, you guys mesti balik ke Jakarta, ini kayaknya lockdown di Indonesia. Jadi lu harus Jakarta, pulang ke Jakarta. Awal mula Ya, pandemi itu bener. Nah jadi Itu bulan apa nih? bulan Maret. Oh Maret ya? Kita Maret. rilisnya Februari, kita lagi mau promo itu Maret. Nah jadi kayak gimana ya, kita udah seneng banget bisa rekaman, bisa rilis, pas mau promonya pandemi. Justru malah dijegal pandemi ya. Nah tapi alhamdulillahnya karena pandemi itu sendiri juga yang membawa Hal Hebat ini naik dengan caranya sendiri. Kita nggak bisa promo secara konvensional, kan shifting tuh. Jadi shifting, jadi dari promo visit radio, visit TV atau podcast, akhirnya Semua kita jadi semua digital digital semua kan, by Zoom dan sebagainya. Dan alhamdulillah Hal Hebat itu punya cara tersendiri untuk menurut kita naik lah gitu ya. Dan alhamdulillah Hal Hebat juga yang membawa kami kembali untuk merekam full album yang tadi barusan ditonton tuh video klipnya itu sudah bahagia, bagian dari album Govinda Live Studio Session 2023. Dan memang lagi-lagi manifesting ya. Iya. Ya kan setelah tadi HB Studio segala macam bisa AB, alhamdulillah ke EB. Abbey Road. Ab- Sekarang judul Hal Hebat pada akhirnya menyelamatkan kalian tuh ya. Jadi pandemi pada saat itu, saat teman-teman musisi lain atau pekarya lain agak drop lah ya, kalian justru malah Iya. up tuh ya. Iya, tapi sebenarnya juga nggak sengaja juga sih itu ya gara-gara pandemi dan ya viral di TikTok, viral di mana lah, lebih kayak gitu sih. Memang ada jalannya sendiri aja sih. Iya. Dan bahkan itu luput dari rencana promosi tuh ya. Iya sih, pastilah udah. Tiba-tiba jalannya sendiri tuh. Ya. Jadi memang mungkin seperti pepatah ya. Nama adalah doa, judul juga mungkin doa juga kan. Iya. Hal Hebat. Iya. Yang pasti dari perjalanan ini nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Iya. Nah, jadi ya tugas kita adalah berupaya semaksimal mungkin, sisanya biar Tuhan yang atur. Iya. Dan 2 tahun berselang, Ya. ya kan, episode bahagia dirilis. Ini kalau mengikuti timeline kita tag nih, Iya. itu baru masih anget sih, Iya. ya kan, beberapa pekan yang lalu gitu Iya, kan. iya. Yang nanti bakal membuka album penuh. Betul sekali. Di era sekarang ngeluarin lebih memilih album penuh. Itu pertimbangannya apa tuh, Bang Ade? 12 lagu lagi. Iya kan? Ya pertimbangannya karena kita dapat kesempatan tidak mengantri di Abbey Road, nomor 1 itu sebenarnya kan. Ya di saat Iya, orang kan bertahun-tahun ketat ngantri banget ya, ya biasanya. untuk bisa direkaman di situ kita data, pokoknya semua data Hal Hebat gue kirim nih waktu itu. Stream, cover sudah total udah. Akhirnya dia happy banget, terus akhirnya dia ngasih oke, kalian bisa rekaman di Studio 2. Langsung jadwalin tuh. Ya kita langsung dapat jadwal, nggak lama pokoknya dia ngabarin terus. Ya yang pasti biaya jauh lebih besar kan Studio 2. Terus kita formatnya live dan ya karena live mungkin kalau multitrack kan aduh berapa lagu berapa shift kan. Akhirnya ya kita memang memutuskan untuk Studio 2 yang live, dan yang mana memang Studio 2 sebenarnya orang banyak live spesial sih. live kan. Dan konon Begitu. kabarnya itu adalah terakhir kali mendiang John Lennon Ya, hampir ke Abbey Road tuh katanya rekamannya di situ ya? ya pokoknya Beatles terakhir itu di Abbey Road. Nah, Studio 2. Di Abbey Road kan ada 3 studio, tapi yang paling sering Beatles pakai Studio 2. Iya. Winding Road, nah itu semua tuh di situ tuh. Iya. Dan berarti preparation di Indonesia sebelum pada akhirnya kita terbang ke sana dan take itu ini banget ya, disiplin banget ya. Gimana caranya? Hari aja ya. One Sebulan take hampir oke. Sebulan kita latihan. Latihan di rumah gua gitu.
Iya. Tiap hari. Tapi di sana tuh live tuh dalam artian emang bener-bener di langsung play along aja dari awal Iya, sampai bareng-bareng. akhir. Bener-bener live session tuh ya. Heeh. Iya. Itu ada kesulitan tersendiri selain apa ya, menghafal dan Iya. apa namanya, menjaga tempo, menjaga Ya. notasi. Kabar baiknya, ini mungkin aku tambahin dari Ade tadi dikit. Kita dapat kesempatan untuk kolaborasi bersama section orkestra terbaik di London, National Symphony Orchestra. Nah, jadi itu sebenarnya menjadi excitement kemudian, tapi juga terbebani kita dengan kolaborasi itu ya. Karena mereka ini kan nama besar yang pertama, kemudian mainnya sempurna banget. Terus yang terbaik lah di London. Dan alhamdulillah pas ketemu mereka sambutannya hangat gitu. Terus lagunya jadi terasa lebih Iya. megah ya, tentu grande. saja. Nah, jadi itu yang menyenangkan tuh. Kita sebenarnya persiapan itu sebenarnya bukan untuk sekedar menghafal lagu-lagu Govinda, tapi juga istilahnya supaya bisa menandingi lah, menyeimbangi lah National Symphony Orchestra. Gitu Mas Eno. Wah, ngeri juga ya berarti ya. Iya. Karena kalau salah-salah duit akan terbakar lebih banyak. Iya, betul sekali. Dan dibuka kan dengan episode bahagia. Itu emang sengaja dipilih single itu untuk membuka atau karena ada mungkin berkesinambungan dengan hal hebat? Iya, Keduanya ya? dua-duanya lah, dua-duanya. Oh ya. Dari judulnya juga ya, karena hal hebat tuh menurutku luar biasa ya judulnya juga. Ya lagu itu hebat banget menurut gua. Nah, kita kayaknya terafirmasi begitu lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi episode bahagia Govinda memulai segalanya ya di album ini ya. Dan klipnya kalau nggak salah juga ada apa nuansa-nuansa sananya juga Iya, kan. ada di sana. Beberapa tempat di Eropa lah ya. 80% tuh di sana. Iya, ada juga tapi di college sama di sini. Oh iya. Nah, itu berarti kalian bawa kru untuk Iya. video klip masuk ke studio. Iya. Itu bukannya mahal juga tuh. Ya mahal banget. Karena katanya kabarnya kan handphone masuk aja bayar. Iya, ya jadi pokoknya memang semuanya berbayar aja. Dari handphone, dari kamera. Ya tapi kan memang kita mau bikin 12 video live juga kan. jadi nanti ini bakal- ada 12 Ada video live-nya. 12 Jadi ya memang ini project yang sangat besar. iya, dan ya project hal hebat dulu nggak ada apa-apanya sama ini sebenarnya. Kalau dari detailnya ya, ini banyak sekali detailnya. Berarti kalau memang nanti akan ada videonya segala macam, mungkin akan dirilis dalam bentuk digital download? Enggak, atau mungkin fisik sekalian? Fisiknya ada Fisiknya juga akan kita vinyl. rilis vinyl nanti. Oh, 12 lagu. Gitu. Double album ya, Dek? Ya, double album jatuhnya. Jadi nanti ini rilisan album ke depan ini selain ada 12 lagu trackingnya, kemudian kita punya 12 Video live. video live, kita menyiapkan 3 video klip, music video, kita ada juga dokumenter, fisiknya kita siapin piringan hitamnya. Jadi nanti dijual dalam bentuk box set, harganya 16 juta. Amin, amin. Very limited. Amin, amin. Guys, seru banget obrolan bareng Govinda. Dan kita masih akan terus ngobrol bareng mereka. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Music Lovers, masih di Soundcore Podcast bareng gue Eno Demejo dan masih bareng Govinda. Dan di sesi kali ini kita bakalan sedikit bermain-main lah. Kita akan ada games. Nanti tim kita akan putar instrumental dari lagu kalian. Instrumental. Dirilis, Iya, ya iya. kan? Kalian tebak. Iya, Kalau siap. Kak Ivan mungkin bisa kali langsung dinyanyiin aja, Cik, gitu. Siap dong. Nih timnya ready? Ready dong. Ya, lagu pertama nih. Angkat tangan atau gimana nih? Ya, boleh rebutan, boleh angkat tangan. Oke. Nah, Kak Ivan. Satu frekuensi. Oh iya. Intronya itu. Teng. Ya itu. Tapi ini Satu poin buat Kak Ivan ya. 2 nih 0 nih. Iya. Ayo. Boleh dong nyanyi. Oh, boleh dong nyanyiin sedikit katanya. Selama kita berdua di udara yang sama, di sekata yang sama, satu frekuensi yang sama. Kurang lebih kayak gitu. Ini gue akan kasih sedikit beban ya. Ya. Yang paling banyak menang berarti sense of belonging ke bandnya yang lebih tinggi. Siap. Next song.
Bawa aku lari. Coba. Mbaknya nge-play juga salah-salah gitu. Jadi Gemeter-gemeter gitu ya. Bener ya? itu lagu yang lagi lari. lagu yang lagi viral deh. Bawa aku lari dari sini, ku sudah bosan. Bosan dengannya. Karena aku inginkan kamu jadi kekasihku, pemilik hatiku. Ini udah 2 loh. Hati-hati loh. Next song. Gak ke-play. Yes. Tiga-tiganya barengan lagi nih. Mantan terbaik. Atan. Ya boleh tuh nyanyi bareng-bareng. Apa kabar kamu, kekasih masa laluku? Baru ku sadari tak ada sehebat kamu. Seru banget ya. Mantan terbaik. Next song. Ini gue udah 3 kan? Nah ini gue gak ikut dah. 3 nih. Coba aja kita aja. Barengan lagi. JJ duluan. Terbiasa sendiri. Salah. Mau kamu cuma kamu. Pakai diralat sama dia. Nyanyiin Bang J. Itu dong. Kak Ipan dinyanyiin dong, dibantu Kak JJ-nya. Aku mau kamu, ya cuma kamu, tapi kamu acuh padaku, menghindari aku. Ya. Lagu terakhir nih ya. Nih lagu terakhir. Ade belum. Iya kan? Bang Ade sama sekali belum jawab nih. Ya. Terbiasa sendiri. Ya. Bang Ade nyanyi dong. Gua lah Ipan lagi. Kak Ipan diwakili lagi. Terbiasa sendiri, hilang pujaan hati, lagi-lagi sendiri, nanti pulih kembali. Yes. Ade. Simpananku. Gak ada vokal. Bang Ipan, gas. Itu karaoke itu. Intro karaoke itu. Aku mencintaimu lebih dari kekasihku, meski di saat ini hanya simpananku. Yang tadi itu barusan membuktikan bahwa memang kalian punya sense of belonging yang sama kuat lah ya. Mencintai karyanya, mencintai pertemanannya, bukan coba bisnisnya doang. So, ini adalah games kedua. Kita punya pertanyaan di sini yang udah disiapin sama tim dan kalian bisa jawab. Karena ini pertanyaannya untuk salah satu dari kalian, jadi yang jawab 2 di antara kalian. Pertanyaan pertama adalah siapa yang paling jamet di antara kalian saat awal mula muncul nih band? Yang jawab ini siapa? Yang paling jamet. Enggak, yang jawab siapa? Ya, kalian. Oh. Semua kali ya. Semua jamet ya? Semua sih. Tapi sampai sekarang yang bertahan ada Lucky. Mumpung dia gak ada, kita jawab dia. Emang iya itu. Sebenarnya apapun pertanyaan di sini jawabannya Lucky. Karena biar aman aja. Dianya enggak. Ini pertanyaan di podcast ini semua acara. Nih pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian yang paling tertutup? Introvert. JJ. JJ ya, paling introvert ya. Tuh kenapa JJ? Apakah Bawaan orok gitu mah kayaknya. kesedot energinya kalau rame atau gimana gitu? Enggak emang apa ya? Kurang suka bergaul gitu. Lebih senang. Anak rumahan. Tapi JJ sekarang mah udah ekstrovert deh. Yoi. Gua yang mulai introvert. JJ beneran, JJ mulai ekstrovert malah. Tapi yang hal-hal seperti itu juga kan tidak mempengaruhi untuk proses kreasi dan Gak ada hubungan. Kalau di bermusik profesional aja kan. Iya. Siap. Next question adalah siapa di antara kalian yang paling perhitungan
Lucky. Bukan pelit ya, perhitungan. Lucky bisa dibilang pelit juga nggak apa-apa. Mumpung nggak ada orang ya. Karena nggak ada orangnya. Paling Masukin aman tuh ya. ya ininya. Mukanya. Next question ya. Siapa yang paling bijak dan suka banget ngasih nasihat di antara kalian? Ya sayangnya kadang-kadang Lucky itu bisa jadi sosok yang Iya. bijak juga. Iya, kadang. Ya tapi 5 tahun sekali lah. Amat sangat jarang ya. Gue pikir bulan purnama gitu, satu Enggak sih, purnama. kita kadang kalau ada masalah juga ngobrol bareng soalnya. Iya. Tapi yang mungkin paling wise gitu kan, bisa ngasih. Lucky kadang begitu tapi kadang enggak juga, kadang dia emosian juga sih. Jadi nggak bisa dibilang gitu juga sebenarnya. Oke, next questionnya adalah siapa di antara kalian yang paling lupaan? Lucky juga. Lucky juga. Udah pasti kalau itu. Lupa chord. Iya. Janjian lupa gitu ya? Telat. Ya gitu-gitu lah. Iya. Tapi kalian sayang sama mereka, sama Apa kita video call lu gini? Kita sambut Lucky. Enggak, kita enggak kayak gitu. Oke, next question adalah, wah ini agak sensitif nih. Siapa di antara kalian yang paling sering memicu pertengkaran? Jangan bilang Lucky juga ya. Lucky juga sih. Gila kayaknya. Lucky deh kayaknya. Nggak bisa dibilangin ya kadang-kadang ini. Iya. Bebel. Jadi dari dia, bukan dari kitanya. Dia yang memicu ya. Iya, ada yang memicu sendiri. Tiba-tiba jadi debat gitu ya. Iya. Nah, Kalau ini dulu yang Ijal dulu. Ya, dulu. Nah, dulu Ijal. Ini bener nih jawabannya nih. Dulu Ijal. Debatnya sama Lucky. Nah, Ijal gak ada ke kita dia. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya kayaknya kita udah tahu semuanya jawabannya. Siapa di antara kalian yang paling ngeyel? Lucky. Lucky Kan, juga. bener kan? Iya, Doi paling ngeyel. Paling ngeyel. Tapi semoga yang seperti itu nggak pada akhirnya merusak hubungan kalian ya. Iya tadi kan udah maklum Secara tadi Mas. pribadi. Udah maklum tadi kan. Maupun berkarya kan. So, Music Lovers, kita seru banget ngobrol sama Govinda. Kita masih akan ngobrol lagi bareng mereka mengenai karya-karya yang bakalan tersemat di album terbaru mereka. Jadi tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Episode bahagia. Music Lovers, yang barusan adalah single teranyar mereka, Episode Bahagia, yang bisa kalian dengarkan di seluruh digital platform sebagai single pembuka ya. Ya. Untuk album yang akan Govinda datang, Live Studio Session Live 2023, Studio Session London 2023, direkam di Abbey Road, sebuah pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah. Buat musisi Indonesia nih ya kan. Guys, Ya. ini pertanyaan yang agak ini nih ya, agak mungkin bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman pekarya di luar sana. Lagu-lagu kalian tuh erat banget tuh jadi soundtrack FTV. Itu emang lu formulain apa gimana sih, Bang Ade? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau apalagi TV itu paling nggak bisa diintervensi. Jadi memang permintaan dari mereka. Iya, tapi itu kan maksudnya kayak kena banget gitu. Seluruh lapisan masyarakat bisa suka gitu. Ada formula atau trik khususnya nggak sih, Bang Ade? Enggak juga sih sebenarnya. Ya memang hoki dan kebetulan ya cocok aja buat sinetron atau FTV-nya, sebenarnya itu doang. Iya. Pokoknya kalau udah urusan sinetron atau FTV atau film itu udah hal yang benar-benar gak bisa. Gua karena kenal deket itu nggak bisa itu. Makanya pertimbangannya lebih Iya, ketat lah ya. itu udah benar-benar dari mereka tuh. Dan untuk album Live Studio Session itu akan memuat 12 track. Lagu-lagu lama kalian juga akan masuk di situ, termasuk dari era Domino, ya kan. Jadi ini benang merahnya adalah perjalanan mungkin ya, perjalanan musik, Kaleidoskop ya. perjalanan bermusik kalian dari awal sampai habis gitu, sampai saat ini nih, sampai belasan tahun, 16 tahun kalau nggak salah, masih eksis sampai saat ini gitu. Itu semua tersemat di album lo yang akan datang itu kan. Lagunya kalau boleh dibocorin dong, apa aja track-tracknya? Ada 3 lagu dari zaman Domino dulu. Ada Siapa Yang Pantas, ada Cinta Terakhir, sama Pilihan Hatimu. Kemudian di Govinda itu ada yang di awal albumnya itu ada Bawa Ku Lari, ada Rahasia Besar. Kemudian ada Mantan Terbaik yang nggak masuk di album. Ada Satu Frekuensi, ada Hal Hebat. Nah kemudian 4 ini lagu baru semuanya. Nomor anyar Salah semua. satunya Episode Bahagia. Dan kabar baiknya
kita tidak pernah remake sebuah lagu legend. Nah, di album ini, di Govinda Live Studio Session ini kita meremake salah satu lagu legend di Indonesia yang diciptakan oleh sahabat kita Mas Denny Casmala. Oh iya. Nah, jadi buat teman-teman nanti Ya. Yang harus judulnya Nah. masih belum bisa di-spill nih ya. nanti dengerin. Bulan depan kita akan merilis full albumnya. Siap. Jadi emang harus diantisipasi. Album Legends ini pasti akan jadi Amin, catatan yang amin. baik buat Govinda. Kalau untuk panggungan mungkin nih yang terdekat atau agenda-agenda lain yang terdekat. Kalau panggungan susah nih ya karena ini beda sama tayang. Oh iya. Jadi Juli Agustus. Ya, jadi setiap kegiatan kita akan posting di akun sosial media kita. Kalau Instagramnya di @govindaofficial, begitu juga TikToknya @govindaofficial, X-nya di Govinda Official, YouTube-nya di Govinda Official. Yang beda tuh cuman ini ya, fanpage ya. Iya, fanpage. Govinda Indonesia ya. Jadi salah satu trik supaya tetap relevan adalah mengikuti semua media sosial ya. Terbukti loh Govinda. Tidak hanya mengikuti sosial media, tapi juga kita harus riding the wave dengan tren yang ada. Jadi emang harus relevan ya. Banyak nongkrong, nggak tertutup lah ya dengan perkembangan yang apa yang ada saat ini gitu kan. So thank you so much Govinda sudah mampir ke Terima sini. kasih banyak Eno dan Sudah teman-teman Soundcore. berbagi cerita perjalanan bermusiknya, terus kemudian menceritakan spill tipis karya-karyanya di sini. Thank you so much. Sama-sama. Merupakan sebuah kehormatan buat Soundcore Podcast. Dan Musik Lovers, thank you juga udah ngikutin episode ini dari awal sampai dengan selesai. Tetap saksikan Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu di Nusantara TV. Saya Eno Dimejo pamit. See you. NTV Sahabat Kita.